Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya dari Fakultas Syariah YIN Pontianak dengan NIM 123121096. Di sini saya akan membahas tentang fikih waris. Selanjutnya kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu ada masalah umariyah. Nah, pertama, masalah umariyah ini terjadi apabila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, dan salah satu pasangan. Umariyah 1 tuh ada ibu, suami, dan ayah. Sedangkan umariyah 2 ada istri, ibu, dan ayah. Perbedaannya terletak pada siapa pasangan yang ditinggalkan. Nah, dalam aturannya menurut jumhur ulama, berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab, ibu tidak mendapatkan 1/3 total harta, tapi ibu mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil bagian suami atau istri. Nah, alasannya agar bagian laki-laki itu lebih 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, contohnya harta 6 juta, suami itu dapat 1/2, yang artinya mendapatkan 3 juta. Ibu dapat 1/3 dari sisa, yaitu 1 juta, dan ayah dapat sisanya, yaitu mendapatkan sisanya yaitu 2 juta. Nah, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu masalah mutsarokah. Masalah musyarakah ini khususnya ada suami, ibu, dan saudara seibu, dan saudara kandung. Kenapa disebut himariyah? Karena saudara kandung protes. Mereka menganggap bahwasanya ayah itu sama dengan keledai atau biasa disebut dengan himroh. Nah, sini suami dapat 1/2, sedangkan ibu mendapatkan 1/6. Saudara seibu dan sekandung bersekutu atau bergabung membagi rata bagian, yaitu 1/3. Pandangan mazhab Syafi'i setuju apabila ibu dan saudara sekandung itu bergabung. Nah, tapi mazhab Hanafi itu berpendapat saudara sekandung itu tidak mendapatkan apa-apa atau bisa disebut dengan asobah karena harta sudah habis. Kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu munasakoh. Munasakoh ini adalah kondisi di mana ahli waris meninggal dunia sebelum harta sempat dibagikan. Nah, kasusnya itu contohnya ayah wafat meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki. Sebelum bagi waris, 1 anak laki-laki wafat atau meninggal. Nah, sisa istri dan anak perempuan. Cara hitungnya, kita selesaikan dulu warisan ayah, tahap yang pertama. Lalu jatah milik anak yang meninggal tadi dibagi lagi kepada istri dan anaknya. Ya, kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi harta tidak hangus, tapi harusnya ke ahli waris penggantinya. Kita masuk ke segmen yang keempat, yaitu khustan atau janin. Nah, terakhir, bagaimana dengan hutsan atau kelamin ganda dan janin? Hustan jika jenis kelaminnya belum jelas, muskil, ulama memberikan bagian yang paling kecil demi kehati-hatian sampai kasusnya jelas. Nah, janin syaratnya harus ada di rahim saat pewaris wafat dan lahir hidup. Contohnya jika seorang wafat meninggalkan istri, ibu, dan janin, maka harta akan disisihkan atau dicadangkan terlebih dahulu dengan asumsi janin lahir laki-laki yang biasanya dapat bagian paling besar bagi asobah. Nah, itulah 4 masalah kompleks dalam farodoh yang diselesaikan dengan prinsip keadilan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.